Selamat pagi menjelang siang anak didik kami kelas 11 jurusan IPS SMA Negeri 1 Sidamanik. Kita lanjutkan materi pembahasan kita berikut, yaitu bagian D, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Nah, dari energi baru dan terbarukan ini meliputi ada 7 jenis. Yang pertama adalah energi matahari. Ya, dari energi matahari ini dihasilkan adanya pembangkit listrik tenaga surya ataupun sering dikenal dengan sebutan PLTS. Kemudian yang kedua, energi air. Ya, energi air ini ada meliputi dua, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Ini pada umumnya yang dikenal dengan sebutan PLTA, yaitu dari air di sungai, ya, terutama adanya air terjun yang bisa digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, ya. Nah, itu disebut dengan PLTA. Kemudian energi air ini juga, ya, bisa dari aliran air kecil, ya, yaitu seperti saluran irigasi, ya. Nah, saluran irigasi ataupun anak-anak sungai, nah itu bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga mikrohidro ataupun yang dikenal dengan sebutan PLTMH. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah energi gelombang laut ataupun dengan arus laut. Ini yang dikenal dengan pembangkit listrik tenaga gelombang laut ataupun sebutannya adalah PLTGL. Berikut energi keempat, energi panas bumi, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya, kenal dengan PLTP. Kemudian yang kelima adalah energi angin, yaitu menggunakan tenaga angin, yaitu merupakan pembangkit listrik tenaga angin ataupun bayu yang sering disingkat dengan PLTB, ya. Tenaga angin disebut dengan PLTB. Kemudian keenam adalah energi biomasa, ya, energi biomasa, yaitu ada di bidang atas dua, yaitu ada menghasilkan dari energi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Kemudian berikut yang kedua adalah merupakan bahan bakar dari makhluk hidup, khususnya tumbuhan dan hewan, itu yang ada disebutkan dengan bioetanol, ada biodiesel, kemudian ada biogas. Nah, kemudian ketujuh itu energi nuklir, itu menghasilkan adanya pembangkit listrik tenaga nuklir yang sering disebut dengan PLTN. Baik, itulah dari berbagai energi baru dan terbarukan. Ya, baik, untuk lebih menelaah dari pembahasan ini, kita coba menganalisis dari segi pengertian. Pertama, tentang energi baru dan terbarukan. Kemudian kedua adalah tentang ketahanan energi. Ya. Baik, jadi energi baru dan terbarukan tentunya ini berbeda dengan energi tak terbarukan. Ya, kalau sebut di luar energi baru dan terbarukan ini ada yang disebut dengan energi tak terbarukan. Ya. Nah, kalau kita bisa membedakan antara energi tak terbarukan dengan energi baru dan terbarukan, ini akan memungkinkan bisa kita menelaah lebih jelas, ya, apa yang disebut dengan energi tak terbarukan, apa yang disebut dengan energi baru tak terbarukan, ya. Baik, jadi kalau disebutkan dengan energi tak terbarukan, yang berarti bahwa itu adalah pada umumnya yang kita kenal dengan sebutan energi fosil, ya, energi fosil, yaitu energi dari adanya bahan bakar minyak, ya, bahan bakar minyak dan gas, ya, bahan bakar minyak dan gas.
ya, berikut dengan batu bara. Ya, itu lah yang disebut dengan energi tak terbarukan. Artinya bahwa sumber energi tersebut, ya, di dalam proses pengadaannya itu tidak memungkinkan untuk bisa berulang kembali ada dalam tempo waktu yang singkat, ya. Jadi kalau periode ulang daripada keberadaan energi tak terbarukan itu menempuh jangka waktu yang sangat lama sekali, ya. Sangat lama. Artinya nggak bisa ditunggu oleh manusia itu. Jadi kalau sumber energi tersebut habis, ya kan, habis, maka tidak memungkinkan kita bisa mendapatkan sumber energi tersebut kembali dalam tempo waktu yang singkat. Ya. Nah, jadi kalau tak terbarukan artinya suatu ketika sumber daya alam tersebut habis dan tidak memungkinkan untuk ada kembali. Ya. Nah, ada kembali. Jadi sehingga dari sumber daya alam tak terbarukan ini, karena ini adalah sebelumnya ataupun sampai saat sekarang ini adalah merupakan sumber energi yang banyak digunakan, maka dikhawatirkan nanti di kemudian hari bahwa keberadaan daripada energi yang terus-menerus dipakai, ya, ini akan menimbulkan adanya kelangkaan ataupun kehabisan, ya. Jadi disinilah pentingnya, artinya dengan kelangkaan daripada sumber daya alam tak terbarukan itu, akhirnya timbul pemikiran bagaimana untuk bisa menggantikan fungsi daripada sumber daya tak terbarukan tersebut, ya. Karena tentunya kita manusia ini memikirkan bagaimana supaya kehidupannya itu bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama tentunya, ya. Nah, jadi oleh karena itu sumber daya energi baru dan terbarukan ini merupakan sumber daya alternatif yang dipikirkan untuk bisa menggantikan fungsi, ya, dan penggunaan daripada sumber daya yang tak terbarukan tersebut, ya. Jadi kalau dia sumber daya terbarukan, ya, energi baru dan terbarukan itu dapat diartikan adalah merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan, ya, seperti sinar matahari, angin, kemudian gelombang laut, ya. Jadi energi baru dan terbarukan itu adalah merupakan sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali, ya, dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan, ya. Jadi artinya bahwa sumber energi tersebut tidak akan habis-habisnya, ya. Jadi misalnya di sini matahari, ya, matahari itu artinya panas yang dihasilkannya itu dari waktu ke waktu, ya, berkesinambungan terus, ya. Tidak takut kita sinar matahari itu ataupun energi matahari itu artinya habis pada suatu ketika, dia akan tetap ada. Demikian juga dengan angin, ya, angin, ya, akan selalu ada, kalaupun mungkin angin ini tidak secara menyeluruh di setiap tempat di muka bumi bisa dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik itu, ya. Tetapi tempat-tempat tertentu artinya merupakan suatu layak potensial untuk bisa menghasilkan energi listrik yang dibutuhkan, ya. Kemudian dengan gelombang laut, ya, berikut dengan biomasa, berikut dengan panas bumi, ya. Nah, penggunaan energi baru dan terbarukan ini akan mengurangi efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, ya. Ketahanan energi mendukung pembangunan berkelanjutan, ya. Jadi energi baru dan terbarukan ini adalah tentunya sangat beda sekali bagaimana
dampak daripada penggunaan energi ini terhadap lingkungan. Ya, jadi artinya bahwa energi baru dan terbarukan ini adalah merupakan energi yang ramah lingkungan. Ya, energi yang sifatnya ramah lingkungan. Ya, artinya tidak menimbulkan seperti adanya pencemaran, ya, pencemaran di udara yang ditimbulkan oleh sumber energi yang selama ini kita gunakan, yaitu energi tak terbarukan itu. Ya, jadi penggunaan bahan bakar minyak seperti apakah itu minyak bensin ataupun premium, kemudian minyak diesel, ya, kemudian minyak aftur, minyak afgas. Nah, itu senantiasa tentunya ini termasuk yang rawan terhadap lingkungan, ya, tidak ramah lingkungan, itu rawan lingkungan. Artinya bahwa penggunaan sumber energi itu tentunya sangat berdampak negatif sekali terhadap kerusakan akan lingkungan. Jadi banyak keuntungan yang apabila kita dapat menerapkan ataupun menggunakan energi baru dan terbarukan ini, ya. Jadi disinilah kita mulai berpikir, mulai beralih bagaimana kita dapat menggunakan energi baru dan terbarukan tersebut, ya. Bagaimana kita bisa dapat menggunakannya yang lebih banyak, karena yang selama ini bahwa ya, alat-alat yang kita pergunakan masih lebih banyak menggunakan energi fosil, ya, energi fosil. Jadi oleh karena itu ya penggunaannya tentunya ya harus dipikirkan, ya, harus diciptakan alat-alat yang lebih banyak menggunakan daripada energi baru dan terbarukan tersebut. Ya, jadi kalau dibandingkan peralatan-peralatan yang ada saat sekarang ini, terutama alat-alat berat dalam industri, itu masih lebih banyak menggunakan daripada energi tak terbarukan itu. Ya. Jadi apabila suatu saat nantinya energi tak terbarukan itu habis, maka yang pasti alat-alat yang digunakan dalam sektor industri tersebut, ya, alat-alatnya itu tidak bisa lagi berfungsi nantinya, karena alat-alat berat tersebut, alat-alat berat industri itu bisa berfungsi ataupun berguna ataupun bisa katakanlah bekerja, ya, apabila masih tetap ada sumber energinya, ya, itu bahan bakar tadi, ya. Jadi nggak bisa secara langsung misalnya, ya, dari energi terbarukan itu langsung digantikan ke mesin-mesin industri tadi, nggak bisa, ya. Jadi misalnya listrik, energi listrik digunakan ke apa? Energi yang menggunakan bahan bakar minyak secara langsung, nah itu nggak bisa. Ya. Jadi oleh karena itu, disinilah perlu untuk semakin digali bagaimana supaya energi baru dan terbarukan itu, ya, yang menggunakan energi ini lebih banyak, ya, alat-alat ataupun peralatan-peralatan baik dalam rumah tangga, baik dalam pabrik-pabrik, bagaimana supaya bisa lebih banyak menggunakan, ya, energi baru dan terbarukan, ya. Ini yang saat ini dipikirkan, ya. Jadi artinya, ya, energi baru dan terbarukan ini, ya, tentunya merupakan suatu energi alternatif yang harus mau tidak mau, ya, ini harus semakin terus dikembangkan, ya, semakin terus dikembangkan. Ya, supaya apa? Supaya nantinya apabila kita kehabisan daripada energi fosil tadi, ya, kita tidak kelabakan dalam menghadapi kehidupan kita yang sehari-harinya. Baik, itulah bedanya tadi antara energi baru terbarukan dengan energi tak terbarukan. Nah, kemudian dengan ketahanan energi, ya, ketahanan energi. Ketahanan energi itu adalah merupakan kondisi terjaminnya akses terhadap energi dengan harga terjangkau dalam jangka panjang dan ketersediaannya tidak terpengaruh gejala regional atau internasional, ya. Jadi ketahanan energi yang dimaksudkan ini adalah merupakan, ya, ketersediaan, terjaminnya ketersediaan daripada
energi tersebut ya senantiasa harganya bisa terjangkau oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama, dan kemudian ketersediaannya ya tidak terpengaruh daripada ya isu regional ataupun internasional, ataupun katakanlah ya tidak terpengaruh dengan misalnya apakah dengan ya keadaan politik yang berlangsung dalam suatu negara ataupun keadaan politik internasional ya, ini tidak terpengaruh dengan itu. Jadi kalau kita sebutkan ya ketahanan energi Indonesia itu baik ataupun bagus, nah itu artinya bahwa pemenuhan kebutuhan akan energi tersebut, energi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, itu bisa terjamin dalam jangka waktu yang lama. Nah, itulah yang disebutkan dengan ketahanan energi. Ya, jadi ketahanan yang dimaksudkan ini ketersediaan dalam tempo waktu yang lama, ya terjamin keberadaan daripada energi tersebut tetap ada, ya tidak hilang dari pasaran. Ya, nah, ini kalau energi ini kan sering terjadi seperti itu. Ya, misalnya sering disebutkan minyak bensin langka, ya, solar habis, ya, ataupun bensin habis. Ya, jadi kalaupun misalnya ada menyatakan bensin habis, solar habis, ya, artinya kalau kita menggunakan ada misalnya peralatan kita yang bisa kita gunakan di luar daripada apa namanya menggunakan bensin dan solar tersebut, ya ada, ya nggak ada masalah. Misalnya ada mobil kita itu ada dua jenis, ada mobil bensin, ada mobil solar, ya kan? Kemudian ada mobil listrik, ya kan? Kalau ada mobil listrik, ya kalaupun misalnya bensin habis nggak ada masalah karena ada mobil listrik, ya kan? Nah, kemudian berikutnya sepeda motor demikian, ya ada sepeda motor listrik, ya kan? Nah angkutan umum misalkan ada angkutan umum energi listrik, ya kan? Nah, jadi nggak ada permasalahan. Kalaupun misalnya sumber energi ya tak terbarukan tadi habis, ya jadi artinya keberlangsungan akan kehidupan kita yang sehari-harinya yang sudah termasuk ini merupakan zamannya zaman modern, artinya tidak mundur lagi, ya tidak mundur, tetap akan terus akan maju, ya. Nah itu di situ dia yang lebih dipertahankan ataupun lebih diutamakan daripada yang disebut dengan ketahanan energi tersebut. Ya baik, berikutnya dari berbagai macam energi tadi, ya yang energi baru dan terbarukan itu adalah dari energi matahari, ya energi matahari yang sering disebutkan tadi adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), ya kan? Inilah energi daripada matahari. Jadi dari matahari ini bukan dihasilkan misalnya seperti bahan bakar minyak, tidak, ya. Yang hasilnya ini adalah listrik, ya energi listrik dari matahari, ya kan? Energi listrik, ya dari sinar matahari. Nah barangkali di berbagai tempat ini dari penggunaan energi matahari ini ataupun PLTS sudah banyak, ya yang didirikan di berbagai lokasi di sekitar kita, ya. Nah, jadi misalnya kalau sebelum-sebelumnya lampu jalan diterangi dengan apa namanya dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya. Nah sekarang sudah banyak itu lampu-lampu jalan itu dengan menggunakan energi surya, ya energi matahari ataupun PLTS itu, ya. Nah, karena di situ bisa sederhana dia, ya, yang penting ada yang disebut dengan panel itu, ya ada yang disebut dengan istilahnya panel. Ini semacam ini yang dalam gambar ini, ya kan? Ini dipasang di atas, ya. Nah, maka dari sini nantinya panas matahari itu yang pegang ini, yang mau dipasang ini, ya. Dari sinilah nantinya sinar matahari itu diserap kemudian tersimpan. Nah, setelah tersimpan dari sini bisa, ya dari sinilah bisa nanti dialirkan
listriknya. Ya. Jadi matahari tidak hanya memberi sinar, tetapi juga energi panas. Ya. Jadi ketersediaan energi panas surya di wilayah Indonesia di sekitar garis ekuator sangat besar. Ya. Jadi potensi energi surya di Indonesia itu saat ini itu mencapai sekitar 4,8 kWh per meter kubik atau setara dengan 112.000 gigawatt peak ataupun GWP, itu satuan ukuran panel surya. Ya, pemanfaatannya baru sekitar 10 MWP. Ya, nah, ini baru 10 MWP. Ya, jadi artinya kita dalam penggunaan energi surya ini masih sangat terbatas. Ya, jadi perlu ini semakin diperbanyak supaya nantinya apa? Ya, supaya nantinya dari misalkanlah dari energi yang kita gunakan ataupun katakanlah dia tenaga listrik yang kita gunakan bisa artinya saling memenuhi, ya. Karena artinya kalau energi listrik misalnya dari yang selama ini yang lebih banyak adalah dari PLTA, ya. Nah, dari PLTA tentunya tidak akan mencukupi seluruh wilayah Indonesia. Maka dari energi matahari, penggunaan energi ini tadi, ya, untuk penerangan pada khususnya ini akan memungkinkan bisa semakin lebih diperbanyak. Ya. Jadi kalau kita lihat penggunaan daripada pembangkit listrik tenaga surya ini di wilayah Indonesia, ya, wilayah kawasan Indonesia bagian barat itu sudah mencapai 4,5 ya kilowatt hour, ya, dan sedangkan di wilayah Indonesia Timur sudah mencapai 55,1 kilowatt hour. Ya. Jadi artinya penggunaan energi listrik, ya, dari sinar matahari tersebut ataupun dari tenaga surya itu penggunaannya dari wilayah Indonesia lebih banyak, ya, karena ketersediaan daripada energi panas tadi dari matahari itu tentunya di wilayah Indonesia bagian timur itu lebih besar, ya, lebih besar energi panas yang dihasilkan di sana, ya, karena energi panas tersebut walaupun kita ini sama-sama daerah tropis tapi dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga energi panas matahari itu, ya, intensitasnya tidak sama di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Baik, berikut yang kedua adalah energi air. Ya. Energi air itu tadi kita sebutkan adalah meliputi adanya saluran ataupun aliran air dari sungai, ya. Dari sungai-sungai yang terutama memiliki air terjun seperti di daerah kita ini ada kita kenal dengan air terjun Sigura-gura, ya. Itu sudah sampai sekarang sudah tergolonglah itu suatu pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai, ya, kebutuhan listrik untuk daerah Sumatera Utara, ya. Nah, kalau saat ini PLTA ini pun tidak sanggup itu memenuhi keseluruhan, ya. Nah, demikian juga di daerah-daerah lainnya, ya, daerah-daerah lainnya seperti di Pulau Jawa, ya, PLTA ini banyak sekali karena sana itu banyak bendungan, ya, ada bendungan Jatiluhur, ya, itu ada PLTA-nya, ada bendungan Karangkates, ada PLTA-nya. Jadi setiap bendungan fungsinya, ya, fungsinya terutama itu PLTA ini pembangkit listrik tenaga air. Tapi di luar ini tentunya digunakanlah untuk kepentingan yang lain, ya. Itu. Baik, jadi kalau dia di sungai-sungai kecil tadi itu masih memungkinkan untuk bisa pembangkit tenaga listrik tapi ukuran kecil, ya. Biasanya itu di kampung-kampung, ya. Di kampung-kampung yang nggak bisa artinya tersentuh dengan listrik besar tegangan tinggi, maka di sana itu dibangunlah itu, ya, pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu, ya, PLTMH. Nah, itu. Baik, berikutnya yang ketiga adalah energi baru yang terbarukan itu adalah dari energi gelombang laut dan arus laut, ya. Gelombang laut pembangkit listrik, ya, tenaga gelombang laut dan arus laut yang sering ditingkat dengan PLTGL,
ya. Nah, ini gelombang laut, ya. Jadi dari tenaga pasang surut dan gelombang laut juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jadi Indonesia memiliki potensi energi air sebesar 75.000 megawatt, ya, tetapi masih baru dimanfaatkan sekitar 10% ataupun 7,572 MW, ya. Nah, jadi masih sedikit yang kita gunakan. Kemudian selain PLTA, pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Ini seperti yang disebutkan tadi, khususnya di daerah yang belum terlistrik tetapi mempunyai potensi energi air, ya, di bawah 100 kilowatt, ya. Nah, jadi untuk pemenuhan PLTMH ini itu tadi di daerah pedesaan yang jumlah penduduknya, ya, sekitar 150 rumah warga memungkinkan untuk bisa terpenuhi oleh PLTMH tersebut, ya. Baik, jadi dari arus gelombang laut tadi ini terutama di wilayah-wilayah yang memiliki, ya, arus dan gelombang laut yang besar, nah, ini akan memungkinkan, ya, bisa sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, ya. Baik, berikutnya yang keempat adalah energi panas bumi. Ya, energi panas bumi. Energi panas bumi ini adalah energi panas dari uap magma atau sistem hidrotermal. Panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik. Panas bumi merupakan sumber energi baru dan terbarukan atau EBT yang tidak menimbulkan polusi, ya, gas-gas penyebab efek rumah kaca, ya. Baik, jadi dari energi panas bumi ini adalah sumber energinya itu dari magma. Jadi ini artinya di wilayah sekitar daripada lokasi gunung berapi. Jadi dekat dengan lokasi gunung berapi, nah disitulah memungkinkan, ya, untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya, yang sering disingkat dengan PLTP, ya. Jadi Indonesia tentunya negara kita ini negara yang kaya akan gunung-gunung berapi, ya. Seperti Sumatera Utara ada Gunung Sebayak, ada Gunung Sinabung, ada Sorik Marapi, ya kan? Nah, terutama lagi di Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak gunung-gunung berapi di sana, ya. Sehingga akan memungkinkan, ya, tersedia sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut, ya. Jadi Indonesia mempunyai potensi sumber daya energi panas bumi sebesar 40% cadangan panas bumi dunia atau tersebar di dunia, ya. Pada tahun 2018 sumber daya panas bumi yang termanfaatkan itu sudah mencapai 1948,5 megawatt melalui 13 pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, ini dia contohnya, gambarnya, ya, termasuk energi tenaga panas bumi tersebut, ya. Nah, jadi potensi persebaran daripada panas bumi ini tersebar terutama adalah sepanjang itu, ya, adanya jalur pegunungan, ya, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang ada di negara kita, ya. Nah, seperti kalau di Sumatera itu sepanjang sekitar Bukit Barisannya, kemudian di Pulau Jawanya sepanjang, ya, daerah wilayah selatan Pulau Jawanya, kemudian sampai ke wilayah Indonesia Timur, ya, ke Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian sampai ke Maluku. Nah, itu jalur sirkum Mediterania, ya. Kemudian kalau sirkum Pasifiknya itulah yang meliputi wilayah daripada Sulawesi, ya. Nah, wilayah Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua, ya. Nah, itu pada jalur tersebut itu banyak gunung berapi sehingga di sana itu tersedia, ya, energi daripada panas bumi. Kemudian yang kelima adalah energi angin, ya. Nah, ini
pembangkit listrik tenaga angin, ya, angin atau bayu, ya. Jadi pada umumnya disebutlah itu dengan PLTB, ya. Jadi konversi angin menjadi energi penggerak kincir membutuhkan persyaratan tertentu. Ya, jadi tidak semua di tempat bisa dibangun adanya pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Ya, jadi lokasi yang dibangun pembangkit listrik tenaga angin ataupun bayu harus memiliki kecepatan angin relatif konstan. Ya, rata-rata kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah, ya, harus mencapai 3 meter per detik, ya, 3 meter per detik dan tidak lebih dari 17 meter per detik. Inilah ketentuannya, ya, ketentuan yang apabila di daerah tersebut memungkinkan bisa digunakan, ya, tenaga angin sebagai pembangkit tenaga listrik, ya. Jadi wilayah-wilayah Indonesia, ya, pada umumnya ada berbagai daerah yang sangat potensial sekali untuk membangun adanya energi atau pembangkit listrik tenaga angin tersebut. Itu seperti di pantai selatan Pulau Jawa, ya, pantai selatan Pulau Jawa, mulai dari barat sampai ke timur Pulau Jawa, sebagian selatan. Demikian juga dengan di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, kemudian di perairan Sulawesi Utara, ya. Nah, itu daerah-daerah tersebut adalah memiliki potensi yang sangat besar sekali di dalam menggerakkan turbin, ya, menggerak turbin ini seperti ini untuk bisa menghasilkan daripada energi listrik tersebut. Baik, berikut adalah energi biomasa. Ya, ini dari sampah ini. Biomasa ini ada dari sampah, ya. Nah, sampah organik, yaitu sumbernya akan memungkinkan bisa diolah ataupun bisa panas yang dihasilkan dari sampah itu bisa sebagai pembangkit tenaga listrik. Maka sebutkan dengan pembangkit listrik tenaga sampah, ya, PLTSA, ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi biomasa merupakan bahan organik baik berupa produk maupun buangan, ya, yang dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan berfotosintesis dengan menggunakan energi sinar matahari, ya. Proses biologis fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan banyak senyawa kimia dan membentuk energi biomasa, ya. Nah, jadi dari tumpukan sampah itu tadi, ya, itu bisa diolah kemudian nanti bisa menghasilkan adanya panas, ya, panas, dan kemudian bisa menghasilkan dari energi panas tersebut dirubahlah itu menjadi energi listrik, ya. Itulah bisa dirubah nanti menjadi energi listrik sehingga dapat menjadi, ya, pembangkit listrik tenaga sampah, ya. Nah, kemudian selain pembangkit listrik tenaga sampah, dari biomasa ini juga bisa menghasilkan yang namanya, ya, biodiesel, ya, biodiesel. Nah, kalau biodiesel itu adalah merupakan sumber energi bahan bakar minyak, ya, atau bahan bakar minyak diesel yang dihasilkan ataupun yang diperoleh dari tumbuhan, ya, peroleh dari tumbuhan seperti misalnya adalah dari kelapa sawit, ya, dari kelapa sawit. Nah, sering disebut dengan biodiesel B30. Nah, sekarang barangkali sudah sampai dengan B40, ya. Nah, itu mungkin kan bisa dihasilkan dari situ, ya. Nah, demikian juga dari jenis tumbuhan lainnya, ya, memungkinkan untuk bisa peroleh situ, ya, memungkinkan bisa diperoleh dari situ. Nah, kemudian berikutnya ada juga, ya, yang dihasilkan selain daripada
biodiesel tadi, ya, juga ada berupa dia apa namanya bioetanol. Ya, ada bioetanol yang merupakan bahan bakar yang berasal dari tumbuhan hijau, ya, yang menghasilkan etanol ataupun pengganti bensin, ya. Misalnya ada ubi kayu, ya, ada ampas tebu. Nah, ini bisa menghasilkan disebut dengan bioetanol. Kemudian dengan biogas, ya, ini biogas. Kalau biogas itu bisa menjadi bahan bakar, ya, penggunaan gas di rumah, ya. Nah, seperti untuk memasak, ya. Kalau selama ini gasnya barangkali itu dari apa namanya forumnya dari dalam tanah, ya, digali, ada cara khusus, ya, dari dalam tanah itu penggaliannya. Nah, sekarang gas dari kotoran ternak juga bisa, ya, memungkinkan itu diciptakan, ya. Jadi ketersediaannya potensi daripada apa namanya kotoran ternak, kotoran manusia, ya, itu memungkinkan untuk bisa digunakan untuk menghasilkan daripada biogas tersebut, ya. Baik, itulah dari penggunaan energi biomasa, ya, biomasa ataupun katakanlah ini yang sering disebutkan dengan adanya sampah, ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah energi nuklir, ya, energi nuklir, ya. Energi nuklir itu adalah sebuah energi yang bersumber dari uranium, merupakan energi alternatif yang relatif besar potensinya untuk menggantikan energi fosil. Jadi pada saat ini tentunya tenaga nuklir, ya, tenaga nuklir ini sangat potensial sekali, ataupun bahkan untuk kalau negara-negara maju, ya, pembangkit listrik tenaga nuklir ini sudah lebih diutamakan karena sumber tenaganya itu sangat luar biasa, ya. Dimana kalau di Indonesia sebenarnya ini potensial, namun kita karena penguasaan teknologi nuklir tersebut belum, ya, katakanlah belum menguasai sepenuhnya, sehingga sisi negatif yang selama ini ditimbulkan oleh nuklir itu, ya, belum memungkinkan untuk bisa kita antisipasi, ya, karena ini sangat berbahaya kalau tidak bisa apa namanya dikendalikan, ya. Nah, tetapi dengan pengetahuan yang terus berkembang, sehingga sisi-sisi dampak negatifnya itu sudah semakin memungkinkan untuk bisa diantisipasi, ya. Nah, jadi oleh karena itu, energi nuklir ini juga merupakan energi alternatif yang memungkinkan untuk bisa kita bangun, ya, karena negara kita tersedia akan ini uranium, ya, ada uranium dalam jumlah besar sebagai sumber daripada energi nuklir tersebut, ya. Baik, jadi sejak tahun 1979 Indonesia telah memiliki reaktor nuklir untuk penelitian dan pengembangan yang berada di Yogyakarta, ya, kemudian di Bandung, kemudian di Serpong, yang masing-masing memiliki kapasitas pertama adalah 1000 kW, ya, kedua kemudian berikutnya 2 MW, kemudian berikut adalah mencapai 30 MW. Nah, ini yang sudah dihasilkan dari adanya energi nuklir yang sudah dibangun di Yogyakarta, di Bandung, dan di Serpong, ya. Baik, itulah ada 7 tadi energi baru dan terbarukan, ya, di mana potensinya sangat potensial sekali di negara kita. Artinya kalau dilihat dari segi, ya, bahan-bahan bakunya ini, ya, tersedia dalam jumlah yang cukup, ya. Hanya saja bagaimana kita untuk bisa mengelolanya dengan baik dan benar, sehingga memungkinkan nanti energi yang dihasilkan itu bisa semakin, ya, katakanlah melampaui permintaan akan kebutuhan energi listrik tersebut. Baik, saya kira itulah pembahasan kita untuk bagian yang keempat
mengenai energi baru dan terbarukan, ya, ketahanan energi baru dan terbarukan tersebut, dan pada akhirnya Anda diharapkan untuk dapat mengerjakan tugas yang ke-15 ini pada pertemuan yang ke-17. Ya, yang pertama, jelaskanlah perbedaan energi baru dan terbarukan dengan energi tak terbarukan. Ya, tadi sudah jelas ya. Kemudian berikut tuliskan pengertian ketahanan energi. Ya, apa itu ketahanan energi sudah terjelaskan tadi. Ya, tinggal menuliskan. Kemudian ketiga adalah jelaskanlah potensi, ya, potensi dan persebaran energi baru dan terbarukan di Indonesia yang meliputi ada sampai dengan 7 energi, mulai dari energi matahari, energi air, energi gelombang dan arus laut, energi panas bumi, energi angin, energi biomasa, dan energi nuklir. Baik, saya kira demikianlah pertemuan kita untuk hari ini, dan selamat siang.